Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 12 Bungo, Provinsi Jambi. Baiklah, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional PSI. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara perilaku seorang anak kepada orang lebih tua maupun teman sebayanya. Sehingga saya selalu mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah. Selanjutnya, yang saya pahami setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya tentang bagaimana anak memperlakukan orang lain, tapi hal yang lebih penting adalah bagaimana anak mengendalikan dirinya sendiri, kemudian mengelola apa yang dimiliki sehingga mampu untuk berinteraksi dengan orang lain, menghargai orang lain, serta mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga saya selalu melakukan pembiasaan anak untuk mengenali emosi yang ada dalam dirinya sebelum memulai pembelajaran dan mengajak anak untuk melakukan teknik stop sehingga mereka siap untuk belajar dalam kesadaran penuh dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being, 3 hal mendasar dan penting saya pelajari adalah 3 hal mendasar tersebut yang sangat penting bagi saya yang harus kita pelajari adalah yang pertama 5 potensi sosial dan emosional KSE. Yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat kesadaran berrelasi, yang kelima pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nah, bagian kedua kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Yang ketiga, kesejahteraan psikologis well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, yaitu dalam istilah positive thinking pada diri sendiri maupun orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah laku sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungannya yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Baiklah, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah yang pertama, di kelas saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Contohnya, membuat reda emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran. Mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE dan menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Selanjutnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah di sekolah, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE di sekolah. Saya akan mengembaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan pembudayaan kompetensi sosial emosional di sekolah, misalnya membuat kesepakatan bersama, mempertahankan komunitas belajar yang sudah ada, membuat sistem monitoring teman sejawat, dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru.
keterkaitan antar materi yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama, pembelajaran 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dan 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Nah, di sini saya akan coba mengaitkan materi modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Mendidik adalah menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga menjadi manusia yang merdeka. KHD juga menekankan adanya pendidikan budi pekerti yang seimbang, serta pendidikan haruslah berpusat pada murid. Nah, di dalam modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, di mana hal ini tentunya sangat sesuai dengan konsep pembelajaran sosial emosional dengan mengintegrasikan dan membudayakan PSE di dalam kelas dan sekolah. Anak akan mampu untuk mengenali dan mengelola dirinya. Itu disebut dengan kodrat alam. Anak juga akan memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang berpusat pada murid, aman dan nyaman. Nah, sementara di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kaitannya dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, di mana modul 1.2 ini pembelajaran sosial dan emosional akan mampu untuk membuat seorang guru menyadari dan memahami nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak. Ketika seorang guru telah mampu menyadari nilai dan perannya, maka ia akan mampu untuk menjadi pemimpin pelajaran yang mampu menutup nilai dan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, baik melalui pengajaran yang eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar, maupun penciptaan iklim kelas. Koneksi antar visi guru penggerak modul 1.3, di mana melalui PSE dan pendekatan inquiry apersepsi Bagja, kita akan mampu untuk menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri siswa. Nilai positif yang tergali tersebut dapat kita jadikan sebagai sebuah visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya dalam sekolah. Pengejawatan visi tersebut akan terwujud melalui pembelajaran sosial dan emosional yang kita laksanakan, sehingga akan membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, sementara pada modul 1.4 tentang budaya positif, di mana melalui pembelajaran sosial dan emosional, baik guru dan murid akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi maupun potensi diri mereka, sehingga akan mampu mendukung penciptaan budaya-budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Ketika budaya-budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan yakni menciptakan profil pelajar Pancasila pun akan terwujud. Sementara itu, melalui modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya, pengintegrasian PSE dengan pembelajaran, serta menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi karakter kelasnya. Hal ini akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan diterapkan di kelasnya. Pengintegrasian PSE ini juga akan mampu mendukung guru untuk menciptakan suasana belajar yang mengundang murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan aman dan nyaman. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Wassalam.